Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Dr. Erwin Salpariansi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal dan teman-teman yang saya hargai. Perkenalkan, nama saya Christine Pasaribu. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Representasi Wanita Karir dalam novel After All This Time karya Oli Zaidi. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian saya yaitu mengenai isi novel After All This Time yang bercerita mengenai Rara, tokoh utama perempuan yang bekerja sebagai civil engineering di perusahaan konstruksi multinasional. Karir Rara sebagai civil engineering terancam hancur dikarenakan tuduhan sebagai dalang membengkaknya proyek hingga ratusan juta rupiah. Novel ini merepresentasikan bagaimana kondisi wanita-wanita karir di Indonesia yang seringkali diremehkan, dianggap tidak mampu, dan dianggap tidak becus dalam bekerja dikarenakan gender, bukan dikarenakan kemampuan mereka, sehingga saya tertarik untuk meneliti novel tersebut. Lalu yang kedua yaitu adalah kajian relevan. Kajian relevan di dalam penelitian saya itu ada 3. Yang pertama yaitu penelitian oleh Miftahuzana tahun 2015 dari Universitas Mataram dengan judul skripsi Citra Perempuan dalam Novel Cinta Cizarhana karya Habibur Rahman Elzirazi dan kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMA. Lalu yang kedua yaitu penelitian oleh Ainus Saadah dan Dr. Randes Pahim M.Hum tahun 2021 dengan judul jurnal Representasi Perempuan dalam Budaya Patriarki pada Novel Perempuan di Titik Nol. Lalu yang ketiga itu adalah penelitian oleh Rani Mandrastuti tahun 2010 dari Universitas 11 Maret dengan judul skripsi yaitu Novel Tarian Bumi karya Oka Resmini Kajian Feminisme. Mengapa saya memilih ketiga penelitian tersebut sebagai penelitian yang relevan dengan penelitian saya? Yang pertama dikarenakan mereka sama-sama membahas mengenai tokoh perempuan dalam sebuah novel atau kajian mengenai feminisme. Lalu yang kedua, mereka sama-sama membahas mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di dalam sebuah novel yang seringkali menyudutkan perempuan atau juga hal-hal yang berhubungan dengan budaya patriarki yang seringkali meremehkan perempuan. Lalu yang ketiga, penelitian-penelitian tersebut relevan karena menggunakan teori feminisme atau teori kritik sastra feminisme yang sesuai dengan penelitian saya. Lalu yang ketiga ada fokus penelitian. Fokus penelitian dalam novel ini terdiri atas 4. Yang pertama yaitu penokohan dalam novel After All This Time karya Oli Zaidi. Lalu yang kedua itu adalah alur dan latar dalam novel After All This Time karya Oli Zaidi. Lalu yang ketiga yaitu gaya bahasa dan sudut pandang dalam novel After All This Time karya Oli Zaidi. Dan yang keempat adalah bentuk-bentuk representasi wanita karir dalam novel After All This Time karya Oli Zaidi. Mengapa 4 tersebut menjadi fokus penelitian saya? Dikarenakan dari 4 hal yang akan saya teliti tersebut, saya akan menemukan tujuan dari penelitian saya yaitu mengenai representasi wanita karir dalam novel After All This Time, seperti dalam tokoh penokohannya, tokoh Rara, dan sebagainya. Lalu yang keempat yaitu ada pertanyaan penelitian. Dalam penelitian saya terdapat 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai bagaimana unsur intrinsik dalam novel After All This Time karya Oli Zaidi. Lalu yang kedua, bagaimana representasi wanita karir dalam novel After All This Time karya Oli Zaidi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya berdasarkan dari pertanyaan penelitian saya terdiri atas 2, yaitu ada tujuan mendeskripsikan unsur intrinsik dalam novel After All This Time karya Oli Zaidi, dan yang kedua adalah mendeskripsikan representasi wanita karir dalam novel After All This Time karya Oli Zaidi. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdiri atas 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kalau manfaat teoritis itu meningkatkan apresiasi sastra dan menambahkan wawasan kesastraan, sedangkan manfaat praktis yaitu terdiri atas 3, yaitu untuk peneliti, untuk pembaca, dan untuk penulis. Kalau untuk peneliti,
Ini untuk menambahkan referensi peneliti, sedangkan kalau untuk pembaca yaitu untuk menambahkan daftar bacaan atau wawasan pembaca, dan untuk penulis ini bisa dijadikan aplikasi atau menjadi contoh dalam alur-alur yang akan dirancang oleh si penulis. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Terdapat 5 kajian pustaka dalam penelitian saya. Yang pertama yaitu hakikat novel, yang kedua adalah unsur intrinsik novel, yang ketiga adalah representasi, dan yang keempat adalah wanita, yang kelima adalah kritik sastra feminisme. Yang pertama yaitu hakikat novel. Hakikat novel menurut Nurjantoro 1995 halaman 10, novel merupakan karya sastra hasil imajinasi dan penghayalan pengarang terhadap masyarakat. Lalu yang kedua, menurut Nurjantoro 1905, novel memiliki unsur intrinsik, yaitu unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra, terdiri atas tema, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Lalu menurut Stuart Hall tahun 1997, representasi adalah sebuah produksi konsep makna dalam pikiran melalui bahasa. Ini adalah hubungan antara konsep bahasa yang menggambarkan objek, orang, atau bahkan peristiwa yang nyata ke dalam objek, orang, atau peristiwa fiksi. Jadi, sebuah karya fiksi itu merupakan realita dari kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai wanita. Menurut Becker 1993, istilah wanita ditunjukkan untuk menyatakan seorang gadis yang telah matang secara emosional dan juga memiliki afeksi serta telah memiliki kebebasan untuk menentukan cita-cita dan tujuan hidupnya serta memiliki sifat keibuan. Lalu yang terakhir yaitu kritik sastra feminisme. Kritik sastra feminisme menurut Tima Saidah dalam bukunya yang berjudul Revisi Politik Perempuan 2003 halaman 34 menyebutkan bahwa feminisme adalah sebuah kesadaran akan terjadinya eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi baik dalam keluarga, tempat kerja, masyarakat, dan adanya tindakan sadar. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Teori yang digunakan dalam penelitian saya yaitu kritik sastra feminisme. Kritik sastra feminis aliran perempuan sebagai pembaca atau woman as reader itu memfokuskan kajian terhadap citra dan stereotip perempuan dalam karya sastra, serta pengabaian dan kesalahpahaman tentang perempuan dan celah-celah sejarah sastra yang dibentuk oleh laki-laki. Ini menurut Saul Walter 1986 halaman 130. Pendekatan kritik sastra feminisme sebagai pembaca dikenal pula sebagai kritik ideologis. Selanjutnya adalah kerangka teori. Bisa dilihat kerangka teori dari penelitian saya. Yang pertama itu ada Novel After All This Time. Lalu selanjutnya akan dikaji secara unsur intrinsik, yaitu terdiri atas pengkajian alur, latar, penokohan, dan menggunakan teori kritik sastra feminisme. Lalu akan ditemukan empat hal, yaitu yang pertama adalah kedudukan dan peran tokoh perempuan dalam cerita. Lalu yang kedua adalah tujuan hidup dan perilaku tokoh perempuan dalam cerita. Lalu yang ketiga adalah kedudukan dan peran tokoh laki-laki yang berkaitan dengan tokoh perempuan. Dan yang keempat adalah tujuan hidup dan perilaku tokoh laki-laki yang berkaitan dengan tokoh perempuan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian saya yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif di sini yaitu menurut Arif Kunto 2005 halaman 234, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat melakukan penelitian, yaitu penelitian sastra mengumpulkan data mengenai gejala atau permasalahan yang ada di dalam sebuah karya sastra. Sedangkan untuk teknik selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini memakai 3, yaitu teknik pustaka, simak, dan catat. Kalau teknik pustaka yaitu dia membaca referensi-referensi yang ada mengenai penelitian-penelitian sebelumnya atau mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian saya, yaitu kritik sastra feminisme. Lalu ada simak dan catat. Simak dan catat itu artinya dia menyimak
sebuah buku atau referensi lalu mencatat hal-hal yang akan menjadi poin-poin dalam penelitian. Sedangkan teknik pengodean yaitu terdiri atas 6, yaitu D. Data, A. Alur, P. Penokohan, S. Sudut pandang, G. Gaya bahasa, L. Latar. Jadi D1A yaitu data 1 alur contohnya. Lalu selanjutnya yaitu teknik keabsahan, yaitu menggunakan teknik triangulasi teori. Teknik triangulasi teori itu adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang berfungsi sebagai pembanding atau mengecek terhadap data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari data tersebut. Ini menurut Moleong 1994 halaman 178. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis, yaitu menggunakan 3 hal sebagai tahapan analisis. Pertama adalah perbandingan, yang kedua adalah kategorisasi, dan yang terakhir adalah inferensi. Sedangkan selanjutnya yaitu menurut teknik penyajian hasil analisis, yaitu menggunakan teknik penyajian informal, yaitu hasil analisis dideskripsikan dengan berupa bentuk-bentuk representasi wanita karir dalam novel After All This Time. Selanjutnya ada instrumen dan data penelitian. Instrumen yang pertama yaitu adalah sumber data. Sumber data adalah novel After All This Time karya Oli Zazi. Lalu yang kedua adalah jenis data. Jenis datanya itu bisa berupa kata, klausa, kalimat, paragraf yang menjelaskan mengenai unsur intrinsik dalam novel tersebut. Lalu yang ketiga adalah kriteria data. Kriteria data yaitu kalimat atau kata yang merepresentasikan wanita karir dalam novel After All This Time karya Oli Zazi. Lalu yang terakhir adalah instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian, menurut Moleong 1994 halaman 121, peneliti sendiri yang menjadi instrumen yang berperan sebagai perencana, pengumpul data, penafsir, penganalisis, dan pelapor hasil penelitian. Lalu ada jadwal penelitian. Jadwal penelitian dan penelitian saya itu dimulai dari bulan Maret hingga bulan Mei. Dalam bulan Maret itu ada menyusun proposal dalam 2 minggu, yaitu minggu pertama dan minggu kedua. Lalu ada seminar proposal di minggu ketiga, ada perbaikan proposal di minggu keempat, dan lanjut di April itu mulai pelaksanaan penelitian hingga pengolahan data dan penyusunan laporan hasil penelitian. Dan pada bulan Mei itu ada seminar hasil penelitian atau ujian sidang, lalu dilakukan perbaikan hasil penelitian. Selanjutnya adalah referensi sumber penelitian. Ada beberapa referensi utama yang digunakan dalam penelitian saya, yaitu yang pertama ada karyanya Ari Kunto tahun 2006, yaitu judul bukunya adalah Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Lalu yang kedua itu karyanya Nurdiantoro tahun 2013, yaitu judulnya Teori Pengkajian Fiksi. Yang ketiga yaitu novel After All This Time karya Oli Zazi, yaitu terbit pada tahun 2023. Dan terakhir itu adalah buku Sosiologi Sastra, Teori dan Kajian Terhadap Sastra Indonesia karya Wiyatmi 2013. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun dalam penjelasan teori, tolong dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak video presentasi saya.